Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Christina Slintasoin. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah cerita dari rakyat Timur. Nah, cerita ini mengenai cerita Fatu Atonis. Nah, Fatu Atonis ini biasa disebut dengan batu penelan manusia. Nah, kenapa bisa disebut dengan batu penelan manusia? Kita review cerita berikutnya. Selamat menonton. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ada seorang raja bernama Usifameni. Nah, Usifameni ini mempunyai ternak yang begitu banyak. Dia itu merupakan seorang raja yang berkuasa di daerah TTS zaman dulunya. Nah, sekian banyaknya ternak dia memiliki kambing, sapi, dan juga banyak ternak yang lain. Dia juga memiliki 2 gembala yang bernama Neno dan Fai. Nah, Neno dan Fai ini bertugas untuk mengembalakan kambing-kambing dari Usifameni ini. Nah, pada suatu kali saat Neno dan Fai ini sedang mengembalakan kambing-kambing ini, beberapa kambing dari ternak mereka itu hilang. Nah, karena oleh sebab itu mereka itu sampai keluar masuk hutan buat mencari kambing ini gitu. Dan mereka itu sempat melewati satu sungai yang bernama Sungai Tumut. Sungai Tumut ini biasa disebut dengan orang Timur sebagai Noe Tumut, bahasa daerahnya seperti itu. Nah, setelah mereka menemukan sungai itu, mereka menyeberangi sungai itu. Nah, tak lama kemudian dari mereka menyeberangi sungai itu turun hujan lebat sampai semuanya itu gelap gulita karena hujan itu, guntur, kilat, dan juga pada waktu mereka menyeberangi sungai itu, sungai yang mereka lewati itu berbatasan dengan Kecamatan Amanatun Utara. Nah, itu ketika mereka melewati sungai tersebut, itu sedang dalam keadaan hujan. Jadi banyak sekali kilat, guntur, dan juga hujan yang membuat cuaca di sekitarnya menjadi agak sedikit gelap, bisa dibilang seperti itu. Karena keadaannya semakin seperti itu, mereka akhirnya lapar. Dalam keadaan lapar, mereka juga sebenarnya ketakutan. Pada saat itu juga, pas mereka mencari-cari itu udah dalam keadaan senja, jadi ya udah maklum lah dibilang udah agak malam, sedikit gelap gitu. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdiri, mereka melihat sebuah rumah yang biasa disebut dengan Ume Kububu. Nah, Ume Kububu itu dalam bahasa ada Timur itu rumah yang berbentuk kerucut, juga memiliki satu pintu. Nah, bisa modelnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, karena dalam keadaan seperti mereka melihat rumah itu, mereka cepat-cepat berlari ke rumah itu untuk berteduh di depannya. Mereka masih di depannya gitu. Nah, ketika mereka berteduh di situ, mereka tuh sedang dalam keadaan merinding. Merinding karena apa? Mereka itu mengingat di daerah mereka itu ada sebuah dongeng yang mengatakan bahwa ada seorang nenek. Nenek ini namanya Beklana. Nenek Beklana ini adalah seorang nenek yang biasanya memangsa manusia, biasa dibilanglah memangsa manusia seperti itu. Karena teringat dengan cerita itu, mereka akhirnya merinding di rumah tersebut. Nah, tidak lama dari mereka berteduh itu, seorang nenek muncul. Dia muncul dengan senyumannya, dan juga dia sempat menyapa Neno dan Fai ini. Jadi, Neno dan Fai ini sempat takut, cuman karena ketika mereka melihat nenek ini senyum, dan parasnya itu nggak seperti yang diceritakan oleh masyarakat kalau parasnya itu menyeramkan. Jadi mereka tuh nggak menaruh curiga sama sekali dengan nenek ini. Jadi mereka kiranya ini adalah seorang nenek yang baik gitu. Jadi nenek itu ajak mereka ke dalam rumahnya. Jadi Neno dan Fai ini tanpa berbasa-basi dan berpikir panjang, mereka pun akhirnya memilih untuk mengikuti nenek tersebut masuk ke dalam rumah. Nah, setelah nenek tersebut menyuruh mereka masuk ke dalam, itu nenek tersebut itu sengaja basa-basi bertanya kepada mereka, "Cucu, kalian cari apa?" Terus si Neno sama Fai ini jawab, "Kami itu sedang mencari kambing-kambing dari Usifameni ini yang hilang." Terus nggak lama kemudian itu kan mereka mengobrol cerita-cerita gitu kan. Pas sudah selesai cerita-cerita itu, nggak lama kemudian Neno sama Fai ini merasa ngantuk gitu ya, nggak bisa ditahanin lagi. Jadi akhirnya mereka dua ketiduran. Setelah mereka berdua ketiduran, di situ nenek menutup pintu gua tersebut. Dan sebenarnya Ume Kububu yang tadi dilihat sama Neno sama Fai ini itu bukan Ume Kububu, lebih ke gua batu. Nah, karena nenek tadi nutupin pandangan mereka, makanya mereka lihatnya itu seperti rumah yang sebenarnya cuma gua batu. Tapi ketika mereka sadar, mereka itu udah di dalam gua batu tersebut. Dan ketika mereka berusaha untuk membuka pintunya itu udah dikunci, udah ditutup. Istilahnya batunya udah ditutup rapat gitu, jadi udah keras gitu, nggak bisa lagi dibuka. Tak sampai di situ saja usaha Neno sama Fai ini, mereka tetap berusaha untuk membuka pintu gua ini gitu. Mereka berusaha teriak-teriak, minta tolong. Nah, sampai di ujung dari batu itu, mereka lihat ada sebuah lubang kecil. Mereka keluarin tangannya dengan harapan agar orang bisa melihat tangan mereka dan mereka bisa minta pertolongan dari orang tersebut gitu. Lama mereka tunggu dengan pertolongan, tidak ada yang datang. Mereka makin semakin melemah karena tenaga mereka dalam gua itu udah nggak ada lagi gitu.
Jadi kayak semakin lama semakin berlipat tenaga mereka. Nah, gak lama dari itu karena Usif Van Meni ini sadar bahwa kedua gembalanya ini tidak ada, dia memerintahkan bawahannya untuk mencari Neno sama Faini gitu. Nah, karena begitu Usif Van Meni itu sampai tanya kepada rakyat-rakyat apakah mereka melihat kedua gembalanya ini atau tidak. Semua rakyat mengatakan jika mereka tidak melihat Neno sama Faini. Oleh karena itu semua rakyat bersama dengan raja, mereka pergi ke hutan. Mereka juga melewati sungai Tumut yang sebelumnya dilewati sama Neno sama Faini. Mereka lewati di situ dan ketika mereka sama-sama mencarinya, mereka mendengar suara gitu. Dengar suara dari Neno sama Faini yang berteriak minta tolong, tapi dalam keadaan yang suara udah melemah gitu. Udah tidak seperti udah bener-bener tidak ada tenaga lagi untuk berteriak. Nah, setelah mereka menemukan keberadaan Neno sama Faini, si Usif Van Meni ini menyuruh masyarakatnya untuk membawa semua alat yang bisa dipakai untuk memecahkan batu tersebut. Namun sayangnya batu tersebut tidak dapat dipecahkan karena terlalu keras. Jadi karena kelamaan untuk menolong Neno sama Faini, karena terlalu lama dalam gua tersebut, Neno sama Fai akhirnya meninggal dalam gua tersebut. Nah, karena sudah tidak dapat ditolong lagi, akhirnya masyarakat dan raja bermusyawarah dan memutuskan untuk memotong tangan Neno dan Faini. Lalu dengan acara adat mereka menguburkan tangannya ini di samping dari batu tersebut. Nah, kuburan dari tangan mereka ini berbentuk batu bulat gitu. Nah, dari situlah kisahnya muncul yang bernama Fatu Ol Atoni. Nah, kemudian lama-lama karena perkembangan zaman, batu tersebut disingkat menjadi Fatu Atoni yang memiliki arti batu penelan manusia. Ya, demikianlah cerita dari Fatu Atoni yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian siapapun yang mendengarnya. Terima kasih.